Menikahi Hot Om. Bab 256. Kalau tahu, mungkin ia yang akan meraung lebih histeris. Menangis seperti biasanya dengan dramatis. Mereka murung sejak kemarin sore bertemu dengan Abi. Lelaki itu menjelaskan sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Bahkan hal itu mempengaruhi pelajaran mereka. Tidak biasanya mereka tidak menyelesaikan tugas dari sekolah. Dan baru kali ini mereka lambat sampai seperti ini. Mahesa akhirnya melajukan mobilnya menuju rumah. Mampir sebentar ke swalayan untuk memberi beberapa bahan makanan. Tadi Mas Abi bilang kalau persiapan pernikahan di gedung hotel udah 98%. Ada sesuatu yang pengen Mbak request. Intan, siang itu ke rumah Widya untuk memberitahukan mengenai semua perihal tentang pernikahan Widya. Widya tersenyum tipis. Tampak tidak berminat dengan bahasan itu. Pikirannya melayang pada lelaki dan anak-anaknya yang beberapa hari ini lebih sering pulang pergi ke masjid bersama-sama. La memperhatikan interaksi manis itu dari jendela kamarnya. Sungguh mendamaikan jiwanya. Setiap saat sholat wajib, mantan suaminya itu akan keluar dengan anak-anaknya menuju masjid. Jujur saja, ia tidak seintens itu mengajarkan perihal agama dan sholat pada anak-anaknya. Hanya sekedarnya saja. Nggak ada, Intan. Ikut aja. Cuma sedikit heran, kenapa mesti di hotel dan tidak jadi di rumah. Sebab yang akan hadir hanya keluarga dekat aja. Mungkin Mas Abi pengen keluarganya nyaman dan gak bolak-balik penginapan dan rumah, sekalian liburan. 2. Iya, mungkin. Keesokan harinya. Salah satu kamar hotel. Hari H pernikahan Widya dan Abi. Nina sedih, Papa. Pantes aja Mas Nata sama Mas Niko dari kemarin murung. Pokoknya Nina nggak suka ini. Nina nggak mau. Nina mau pulang aja. Mama jahat, Ayap jahat. 3. Papa, kenapa, Pak? Kenapa Mama sama Ayah tega sama Nina, Mas Nata, Mas Niko juga sama Papa? Nina nggak mau Ayah jadi papanya Nina. Nina nggak mau, Pak. Nina maunya kita sama-sama sama Papa. Bukannya sama Ayah. Nina nggak mau, Pak. Nina nggak mau. Mama jahat. Mama jahat sama kita semua. Nina nggak mau sama Mama lagi. Nina nggak mau. Mahesa langsung membawa Nina dalam pelukannya. Ia bahkan sama hancurnya seperti Nina. Tapi, nyatanya disinilah ia harus berada sekarang. Di salah satu ruangan yang dikhususkan untuk dirinya dan anak-anaknya. Jelas saja ia harus datang sebab tidak mungkin membiarkan semua buah hatinya menghadapi ini sendiri. Nina, dengerin Papa, ya, sayang. Mahesa menjeda kalimatnya. Ia hirup udara sebanyak-banyaknya untuk mengurai sesak yang menghimpit dadanya. Tangisan putrinya menjadi kesakitan tersendiri baginya. Setelah mendapatkan sedikit ketenangannya, lelaki itu langsung mengurai pelukannya dengan sang anak. Mama kamu itu adalah ibu terbaik di dunia. Mama sama sekali bukan orang jahat. Nina harus ingat itu. Kasih sayang Mama ke kamu gak akan bisa dibandingin dengan apapun, nak. Jangan sebut Mama seperti itu. Papa sedih dengernya. Diam-diam, dari connecting door yang ternyata merupakan ruang ganti pengantin, Widya menyaksikan bagaimana mantan suaminya itu menenangkan anak-anaknya. Hatinya hancur bukan main. Bagaimana ia harus menjalani situasi ini? La tidak ingin mengecewakan orang tua serta calon suaminya, tapi di sisi lain ia begitu melukai hati anak-anaknya. Nina semakin tergugu, air matanya semakin luruh mendengar rangkaian nasihat sang ayah. Papa kan memang sedih, Pak. Papa juga sedih, kan, kalau Mama menikah sama Ayah. Nina kasihan sama Papa, Pak. Nina nggak suka lihat Papa sedih, Nina nggak suka. Nina nggak mau. No, Pak. This hurts me deeply. Dada Nina sakit, Pak.
No, please, please, Papa. Stop this. Nina nggak mau. Mahesa sampai tidak bisa menangani sang anak. Ia sampai duduk bersimpuh di depan anaknya. Kepalanya sampai menunduk dengan pundak yang bergetar. Maafkan, Papa, nak. Papa nggak berdaya meraih mama kamu. Maafkan Papa. Demi apapun, Widya membuat orang-orang yang menyayanginya hancur. Ia menghancurkan dirinya dan membawa semua orang yang dikasihinya. Danem Yu, Bun, lirih Mahesa pedih. Kamu berhasil menghancurkan hati anak-anak kamu. Merasa bersalah pada Mahesa, Nina akhirnya memeluk sang ayah yang terlihat tidak berdaya. Forgive me, Papa. Maafin Nina. Maafin Nina udah nggak dengerin Papa. Kesedihan itu semakin menyeruak dari dalam hati Mahesa. La angkat kepalanya lalu kembali membawa Nina dalam pelukannya. Nata dan Nico yang sedari tadi duduk diam di pinggiran kasur akhirnya bergabung. Dua pria cilik itu lebih stabil walau merasakan kehancuran yang sama. Mereka bertiga akhirnya melingkupi sang ayah seolah ingin menguatkannya. Nata sayang Papa. Nico juga, Pa. Nggak ada yang bisa gantiin Papa. 4. Widya yang sudah tidak tahan melihat interaksi itu akhirnya menutup pintu sangat pelan lalu kembali ke tempat duduknya. Di sana, ia menangis tergugu. Tidak ada satu orang pun yang menemaninya sebab ia meminta waktu untuk sendiri. Wajahnya yang sudah dirias itu basah oleh air mata. Demi apapun ia tidak bisa menahan kesedihannya. Di kamar hotel lainnya. Udah ganteng, Mas. Gagah banget pakai seragam angkatan begini. Terima kasih bantuannya, Mbak. Sama-sama, Mas. Kalau begitu saya ngecek yang lain dulu. Mas udah tinggal nunggu akad aja kok. Siap, Mbak. Terima kasih. Abi tersenyum saat mematut dirinya di depan cermin. Jelas ia tampak percaya diri walau belum berhasil membuat hati Widya jatuh padanya. Ada kebahagiaan lain yang sedang menantinya. Menanti waktu tiba, ia pun mencoba mengingat lagi kalimat yang harus ia ucapkan di hadapan penghulu nanti. Tapi baru beberapa saat mencobanya, pintu kamarnya sudah diketuk. La mendapati Nata dan Nico yang mendorong pintu kamarnya. Halo, nak. Ayah. Nico yang berbicara di sana. Sedangkan Nata baru saja menutup pintu dan tetap berdiri di tempatnya. Ya, Nico. Sini. Ayah butuh pendapat kamu. Ayah sudah gagah apa belum? Nico melangkah mendekati Abi. Ia yang biasanya memiliki banyak kosakata mendadak menjadi murung dan pendiam. Sejenak, ia membawa matanya untuk memindai penampilan Abi. Ayah keren. Abi tersenyum. Lantas duduk di pinggiran kasur sambil membawa Nico agar lebih dekat. Ada yang mau kamu bicarakan, Nico? Kepala Nico mengangguk pelan. La tatap Abi dengan tatapan yang serba bingung dan serba salah. Oke. Ayah akan dengarkan. Bicaralah, nak. Kamu mau ngomong apa sama ayah? Nico membasahi bibirnya yang kering. Ia berusaha menenangkan dentuman jantungnya yang bertabuh. Kuat. Ayah? Ayah tahu kan, kalau Nico, Mas Nata, juga Nina sayang sama ayah. Sure, jelas ayah tahu, ayah yang gendong kalian sejak kecil. Ayah bisa merasakannya. Nico tampak menarik napasnya dalam dan menghelanya perlahan. Ia seperti menimbang apakah kalimatnya akan menyakiti lawan bicaranya atau tidak. Ayah, ucap Nico memberanikan dirinya menatap Abi lurus-lurus. Maafin Nico kalau kata-kata Nico nanti bikin ayah sedih. Tapi Nico harus sempein sesuatu yang penting. Ayah dengerin kamu, Nico. Jangan ragu. Sekali lagi Nico menelan ludahnya susah payah. Ia ragu. Tapi sesaat kemudian ia memberanikan dirinya. 5. I can't believe I would ask you to leave my mother. Nico. Nico menjeda kalimatnya. Memperhatikan sejenak ekspresi wajah Abi yang tenang baru melanjutkan ucapannya. I know, she's the most important person in your life. But, Nico,
Mas Nata, sama Nina mau mama sama papa utuh. Bukan dengan ayah. Will you grant it? Iya. Pria kecil itu menjilat bibirnya yang kering. Menjeda kembali kalimatnya sebelum melanjutkan bicaranya. Bukan berarti Nico nggak sayang sama ayah. Tapi, I know she still love my daddy. I can see that, there is so much love in their eyes. So please, ayah. You know what I mean. Abi mengulas senyum tipisnya. Menepuk pundak kecil Nico pelan seolah sedang menguatkannya untuk menjadi lelaki tegar. It's not that easy, Nico, ucap lelaki tegap nan gagah tersebut. Nggak semua yang orang inginkan harus dia dapatkan. Maafkan ayah untuk kali ini. Ayah juga sedang memetik apa yang sudah ayah upayakan selama ini. Ayah hanya mempertahankan sesuatu yang sudah seharusnya menjadi milik ayah. But, kamu bisa berdoa yang kencang supaya keinginan kamu terjadi. Ayah nggak akan bisa apa-apa kalau sudah Tuhan yang turun tangan. So, do the best kid. Mungkin ada keajaiban di depan sana. Hang in there, things will get better. Sesaat kemudian pintu diketuk. Ibu dari Abi yang tidak lain adalah Mama Hening masuk ke dalam kamar ganti putranya setelah Nata membukakan pintu. Sudah waktunya, nak. Ayo. Abi lantas berdiri. Ila langsung menggandeng Nata dan Nico bersamanya. Lelaki itu menuju ballroom hotel untuk mengikrarkan ijab kabulnya. Mbak Widya. Intan sungguh merasa tidak tega melihat Widya. Perempuan itu seperti hidup tapi mati. Dia diam saja, namun air matanya terus mengalir. Akad nikahnya sebentar lagi akan berlangsung, Mbak. Iya, Intan. Widya sengaja disimpan di dalam kamar. Menunggu ijab kabul selesai diikrarkan. Setelah selesai, ia baru akan dibawa ke hadapan penghulu untuk disandingkan dengan mempelai pria. Intan hidupin ya, Mbak TV-nya. Widya hanya diam saja. Ia seperti tidak berminat untuk menjawab. Duh, mana ini remote-nya? Intan sibuk mencari-cari remote TV layar datar yang dipasang di kamar pengantin guna melihat siaran langsung acara di ballroom. Namun benda itu terselip entah kemana. Nah, ini dia. Ketika dihidupkan, suara seorang sudah menggema dari dalam sana. Saya terima nikah dan kawinnya Widya Renjana Putri binti Hariswardana dengan mas kawinnya tersebut dibayar tunai. 6. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Alhamdulillah. Tidak lama kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar Widya. Sosok Anggun langsung merangsek masuk ke dalam sana. Sayang, ayo. Akad nikahnya udah selesai. Temui suami kamu sekarang. Ada beberapa dokumen juga yang harus kamu tanda tangani. Widya tidak menjawab. Hanya menurut saat ibu dan tetangga sebelah rumahnya mengiringnya menuju ballroom hotel. Detik demi detik yang berlalu terasa melambat. Setiap langkah yang ia pijakkan terasa mengguncang. Rasanya ia tidak punya daya lagi untuk menghadapi semuanya. Mulai memasuki aula, kepala perempuan itu terasa berkunang-kunang. Tubuhnya sempat limbung namun Anggun dan Intan segera menguatkannya. Pandangannya gelap. Ia bahkan tidak bisa fokus melihat orang-orang yang kini tengah menatapnya. Di depan sana, tidak jauh lagi, ia akan disandingkan dengan lelaki yang tidak pernah dicintainya. Dan, ketika hanya beberapa langkah lagi kakinya akan sampai, ia tidak bisa lagi menanggung semuanya. Tubuhnya ambruk. Lunglai luruh ke lantai. Pegangan Intan dan Anggun yang longgar pada lengan Widya bahkan terlepas. Semua orang langsung berteriak histeris. Dan yang paling cepat menggapai tubuhnya saat ini adalah lelaki yang sudah sah menjadi suaminya. Bun, ucapnya langsung memeluknya tubuh Widya. Ia khawatir setengah mati. Wake up, baby. Namun Widya terlalu lemah. Ia tetap tidak sadarkan diri. Bi, bawa istri kamu ke kamar. Saya akan panggilkan dokter.
7. Tok, tok, tok. Pintu kamar Mahesa dan anak-anaknya diketuk kala mereka sedang bercengkerama satu sama lain. Mahesa, lelaki itu langsung beranjak dari tempatnya untuk membuka pintu. Klik, Mas. Ya, Intan. Setengah jam lagi acara mau dimulai. Intan mau ganti baju anak-anak dulu pakai seragam keluarga yang udah disiapin. Mas Mahesa mungkin di sini dulu. Soalnya ada seseorang yang mau ketemu sama Mas. Kening Mahesa langsung mengernyit. Berpikir lagi kenapa ia harus dipisahkan dari anak-anaknya. Siapa yang ingin bicara sama saya, Intan? Kalau tidak terlalu penting, mungkin nanti saja. Saya ingin menemani anak-anak saya. Saya bisa ganti pakaian mereka. Ini penting, Mas. Penting banget. Ini menyangkut kepentingan anak-anak dan masa depan Mas Mahesa dan keluarga kecil Mas. Mahesa semakin tidak mengerti. Namun ketika ia hendak bertanya lagi, Intan sudah memenggal pemikirannya dengan kalimatnya yang lain. Percaya sama Intan, Mas. Mas nggak akan rugi berpisah sebentar sama anak-anak. Lelaki itu terdiam sejenak. Rasanya semua tidak ada artinya lagi. Hidupnya kini hanya tentang anak-anaknya setelah cinta sejatinya memilih pergi. Ia tidak ingin apapun lagi kecuali anak-anaknya. Tidak, Intan. Tidak ada yang lebih penting daripada anak-anak saya. Anak-anak akan tetap sama saya. Kamu jelas tahu ini bukan hal mudah untuk mereka. Nggak mungkin mereka tanpa saya. Mahesa menoleh ke belakang, melihat ketiga buah hatinya yang duduk di pinggiran kasur. Tidak. Saya tidak akan meninggalkan anak-anak saya. Mereka yang sangat berarti sekarang di hidup saya.